Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat dari Nabi. Sesungguhnya beliau pada suatu hari duduk dan dalam keadaan sedih. Nabi itu duduk-duduk tapi keadaan sedih. Sedih sama susah sama nggak sih? Sama nggak itu? Sedih sama susah bedanya di mana ini? Bedanya. Teh, kamu kondisi saat ini sedang sedih apa sedang susah? Tidak sedih dan tidak susah. Ya. Sedih itu begini. Contoh, Pak RT itu melihat warganya yang ekonomi menengah ke bawah. Ya, ada yang dagang cimin, cimol, cireng, basreng, ya. Sementara punya anak-anak yang sekolah, baik SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kondisi pandemik, sekolahnya harus daring, pakai HP, pakai laptop, pakai kuota. Sementara dagangannya sepi, Pak. Anaknya minta kuota, anaknya minta HP, itu nggak ada duitnya untuk beli. Sementara pendidikan harus tetap jalan, karena umur tetap jalan, makan tetap harus jalan. Lah Pak RT ini sedih. Saya kasihan amat sama anak-anak, pendidikannya jadi tersendat karena nggak bisa beli HP. Anak-anak pendidikan tersendat, nggak bisa sekolah tatap muka, harus pakai kuota. Anak-anak nggak bisa menikmati sebagaimana orang-orang yang punya duit, ada laptop, ada HP, karena bapaknya jualannya nggak begitu laku. Sedih, pingin bantu ya sama-sama nggak punya ini Pak RT ini. Duh, bagaimana ini kelanjutannya? Itu sedih. Tapi kalau susah itu mau jualan, Pak. Udah mau jualan, berangkat, gerobak bannya bocor. Udah tinggal berangkat, panci yang untuk merebus kuahnya soto bocor juga. Udah mau berangkat, pas di gang itu lagi ngerukin got yang susah untuk segera itu. Jadi susah itu beda dengan sedih. Maka Nabi itu sedih, termenung, diam, jauh ke depan memikirkan umatnya. Karena Nabi itu sangat cinta kepada umatnya. Ini sering kita bahas. Nabi kita itu ketika mau wafat aja, ketika malaikat Israel ada di sebelahnya di tanah Israel, mana malaikat Jibril, kok kamu datang sendirian? Ada di langit pertama ya Rasul, tolong suruh turun. Ketika dipanggil malaikat Jibril turun, ditanya, wahai Jibril, engkau tahu aku akan dipanggil oleh Allah, aku akan diambil nyawanya oleh Allah. Sekarang berikan kabar gembira kepadaku, apa dan bagaimana umatku nanti setelah ini, setelah dunia, di sananya nanti apa? Kabar gembira yang disampaikan adalah Anallaha yubasyiraka ya Rasulullah, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira padamu wahai Rasul, surga itu tidak akan dimasukin oleh Nabi kecuali engkau yang masuk duluan, dan surga tidak akan dimasuki oleh umat kecuali umatmu yang lebih dulu. Ya, di antara yang panjang ceritanya, maka Nabi alhamdulillah umatnya masuk surga. Jadi mikirin umatnya. Maka di sini Kanjeng Nabi sedih mikirin umat.
Lah ketika dalam kondisi sedih, kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasalam menemuinya dan berkata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai khatamun nubuwah, wahai afdalan rasul, apa yang menyebabkan engkau sedih sementara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 5 hal untuk umatmu yang belum diberikan kepada siapapun sebelumnya. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk umatmu wahai Rasul, bahwa aku bagaimana prasangka hambaku, dan dia tidak akan berselisih dengan prasangka hambanya. Ana inda dhonni abdi bi. Aku itu ya bagaimana hambaku ngomong. Kalau hambaku ngomong baik, aku ya baik. Hambaku prasangka buruk, ya aku kasih buruk. Nah, ini contoh begini, Pak. Ini kan mulai musim penghujan. Tadi ini berangkat agak sedikit rintik-rintik gitu, Mas Taufik. Ceritanya ada pedagang buah dingin. Di sini ada pedagang buah dingin, Mas, yang pakai gerobak. Sore tadi sudah belanja di pasar Angke, ada melon, ada pepaya, ada mangga, komplit, satu gerobak penuh, masih utuh. Besok pagi habis subuh, habis sholat subuh ngupas, semangka dibelah-belah, melon dibelah-belah, pepaya dimasukin kotak, terus dikasih es batu. Ketika sudah penuh, nunggu jam 9, jam 10 berangkat. Dari jam 6 hujan, jam 7 nggak reda, jam 8 nggak reda, jam 9 nggak reda. Karena sudah ngaji, ana inda dzonni abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Ini pedagang buah dinginnya ngomong, oh hujan, hawanya dingin, aku jualan buah dingin, tapi aku tetap akan berangkat karena yakin yang bikin laku Allah, yang bikin orang beli itu Allah, yang bikin habis jualanku Allah. Laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit kumpul, itu Allah. Tidak ada sebab karena hujan dingin terus orang pada nggak beli. Yakin, bismillah, saya yakin Allah akan bikin laku daganganku. Nah, ini namanya prasangka baik. Ya oleh Allah tetap laku. Dilakukan oleh Allah, jual karena prasangkanya baik. Tapi kalau sudah buruk sangka, selesai ngupas-ngupas, hujan. Ini model Rasito ini, Pak. Ya, hujan. Wah, ini bangkrut ini saya. Ini nggak ada yang beli di buah dingin. Sialan loh, hujan sialan. Ini udah buruk sangka. Yang bikin laku Allah, bikin habis Allah. Maksudnya seperti, ayo kita pesimis. Kita optimis, jangan pesimis. Artinya ini istimewa untuk umat Nabi. Makanya saya itu orang yang selalu positive thinking, gitu ya Mas Topik ngomongnya ya. Takutnya saya salah ngomong. Gunawan nggak bisa ngomong begini soalnya. Ya kan? Jadi kita harus positif ke depan itu. Bismillah, bergerak, berubah, usaha, yakin akan ada perubahan yang lebih baik. Maka ini cerita saya ulang-ulang lah, Pak. Saya itu orang yang yakin dengan hadis qudsi ini. Hadis qudsi itu hadis atau firman Allah yang tidak masuk dalam Al-Quran. Itu hadis qudsi namanya. Tapi kalau hadis Nabi dari Nabi, ini langsung dari Allah. Turun kepada Nabi-Nabi yang langsung menyampaikan. Tapi kalau Al-Quran, kalam Allah lewat malaikat Jibril. Saya yakin berubah, bergerak, maju. Saya kalau ingat tahun 97 itu, Kang Topik, yang saya ulang-ulang cerita ini, makanya saya yakin berbuat baik pasti baik, berbuat buruk yang minta agar baik, tapi husnudzon sama Allah, baik sangka. Artinya ada keyakinan gitu loh, Pak. Yakin Allah akan merubah baik kalau prasangkanya hamba baik itu. Bismillah, tapi serius, al ajru bi qadri ta'af.
keberhasilan seseorang bagaimana kepayahannya. Sekolah iya, belajar iya, kerja iya, cari relasi iya, cari teman iya, bagaimana supaya ada kemajuan. Karena ar-rajulu 'ala dini khalilih. Laki-laki itu bagaimana agama temennya. Kalau temennya baik, dia ikut baik. Temennya wangi, dia ikut wangi. Temennya ahli agama, dia ikut pinter. Temennya orang kaya, dia kelihatan miskin. Ya coba aja, nggak akan ikut kaya. Tapi kalau temennya orang cerdas, dia juga akan ikut cerdas. Makanya ayo yang positif. Inilah hadis yang pertama, kalimatnya adalah ana inda dzanni abdi bi. Ayo prasangka baik sama aku, bahasa Allah. Yakin akan ada perubahan yang lebih baik. Tapi kalau sudah loyo duluan, nggak bisa. RT Tugiono mau ngomong, saya sih sudah baik sama Allah Pak Ustaz. Saya udah yakin, tapi kok tetap begini aja ya. Maunya apa maunya? Kita bandingkan orang yang penyakitnya parah, bandingkan orang yang nggak punya rumah, bandingkan orang yang memang duitnya nggak ada, orang yang nggak punya usaha. Kita udah lebih baik, begitu bahasanya. Nah yang kedua, istimewa untuk umat Nabi, barang siapa menutupi aib di dunia, maka Allah tidak akan membuka aibnya di hari kiamat. Masya Allah. Ini sering kita sampaikan ini. Jadilah orang itu, ya pertama nggak usah buka aib orang lain. Yang kedua, kalau bisa menutupi. Tahu orang lain itu jelek, udah kita tutupi, nggak usah ngomongin. Contoh begini, ada ketua musola, ada ketua masjid. Ketua musola saya ngajar malam Selasa tadi malam di Kerendang sana. Anaknya itu narkoba, anaknya ikut jual beli, sakau, mati ya. Yang nyolatin saya juga. Kala itu ya pernah ke rumah, anaknya itu ada 3 apa 5, semuanya begitu Pak. Orang tuanya namanya ketua musola, ya nyuruh terus. Ayo kita ngaji, ayo kita sholat agar kita mendapat ridho Allah, kita dekatkan kepada Allah, kita ajak anak-anak kita. Wah, anaknya sendiri gak ada yang sholat. Narkoba, narkotika. Itu kan jadi omongan. Otomatis yang gak seneng, alah ngomong apa lo, ember lo. No, anak sendiri kagak ada yang sholat, anaknya pada narkoba, udah lo gak usah banyak bacot lo. Gitu lah bahasanya gitu. Ini nyata Pak, nyata. Kalau nggak percaya ikut malam Selasa deh. Habis saya ngajar dari Sono Al-Furqan, habis sisa, ayo saya temukan dengan orangnya. Masih hidup orangnya ini, ketuanya. Yang saya maksud apa? Sudah tahu itu tetangga kita ada aib, ada yang tanya, Mas, apa bener sih Pak Ketua Musolah itu anaknya narkoba, anaknya nggak sholat, anaknya judi? Gimana itu namanya ketua musola? Kan harus bisa ngajarin, kan dia ahli ibadah. Kalau sudah ngaji ini, jawabannya nggak tahu aku. Saya nggak ngerti itu kalau anaknya begitu, saya nggak tahu. Masa sih kamu tetangganya nggak tahu? Kan kamu lama bareng dia. Iya, yang begitu saya nggak tahu. Taunya saya pokoknya kalau ke masjid bareng, ke musola bareng, ngaji bareng. Tapi saya nggak pernah tahu anaknya seperti itu. Itu namanya menutupi aib. Tapi kalau ada orang tanya, emang bener itu anak ketua musola gini-gini? Malah seneng bukanya. Iya. Apaan itu? Mulut berbusa lu ngomong. Anak kagak ada yang bener. Loh, malah dibuka aibnya. Berarti itu bukan mental umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita tutup aib orang lain. Gak usah ngomongin kejelekan orang. Karena memang yang paling nikmat saudara sekalian, membuka aib orang lain, ngomong kejelekan orang lain itu nikmat sekali di mulut. Tapi ketika memuji orang lain, pahit rasanya. Contohlah saya ngomong, yang namanya Mas Taufik memang rajin, ahli ibadah, kerjaannya baca Quran, hebat sampean Mas. Gimana sih caranya supaya saya bisa kayak sampean itu?
Ini mulut ngomong begitu berat, tapi kalau ngomong kejelekannya, wow, sangat enak sekali. Maka pelajaran yang kita ambil, yang menutupi aib orang lain di dunia akan ditutupi aibnya di hadapan Allah. Hadis yang lain, man satara uyubal muslim satarahullahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, Allah akan menutupi aibnya di hari akhirat. Emang aib di akhirat apa Pak Ustaz? Contoh, kita pernah melakukan perbuatan jelek lah. Kalau di kampung ya nyolong rambutan tetangga, nyolong mangga. Kalau di sini ya iseng habis sholat nyolong sandal yang bagus, karena ngikutin fatwa tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Ternyata sandal yang baik yang diambil. Itu nanti ditutup oleh Allah karena menutupi kejelekan orang lain. Intinya apa? As-sukutu salamat, diem itu selamat. Udah. Tapi kalau yang ini bicara-bicara ngerumpi, ngomong kejelekan tetangga, memang yang paling doyan itu ya istri kita itu. Wanita itu paling, kalau laki-laki kumpulkan paling yang dibahas pemerintah, yang dibahas COVID seperti itu. Ya, jadi yang kedua adalah menutupi aib di dunia, maka akan ditutup aibnya di hari akhirat. Yang ketiga, pintu taubat untuk umatmu wahai Rasul tidak akan ditutup selama nyawa belum sampai tenggorokan. Masya Allah. Selama nyawa belum sampai sini Kang Rasito, nih, gulu menjing, tenggorokan. Kan kalau orang sekarat, kalau nyawa sudah sampai sini kan kelokor ya. Gitu. Kalau sudah sampai sini kok ngomong tobat, enggak diterima. Tapi kalau masih seperti ini nih, masih enjoy. Ucapkan, ini tubtu ilaika ya Allah, aku tobat padamu ya Allah, aku minta ampunan segala dosa ya Allah. Aku dulu ketika masih muda jarang sholat, jarang puasa, jarang ngaji, aku tobat ya Allah. Itu diterima tobatnya oleh Allah. Makanya saya ingat lagunya Pasha Ungu itu. Tek, tahu nggak Tek lagunya Pasha Ungu? Andai ku tahu ajal kan menjemputku, izinkan aku untuk berkata taubat padamu. Ya Allah, kalau memang ajal akan menjemput, tolong jangan dijemput dulu. Izinkan aku ngomong, aku taubat ya Allah. Di dalam tafsir surat An-Nasr, surat An-Nasr kayak apa? Tek An-Nasr tek An-Nasr. Hah? Wal ngasri. Wal ngasri. Mau dikasih tahu Kang Sobirin. Mau suruh sendiri dikasih tahu. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun, Kanjeng Nabi kembali ke Makkah, Fathu Makkah, sekaligus untuk haji wada, membawa pasukan. Pendapat pertama ngomong bawa 10.000 pasukan, yang kedua 100.000 pasukan. Maka orang-orang kafir Quraisy yang dulu mengusir Nabi, yang benci pada Nabi, lari tunggang langgang karena Nabi datang dengan gagahnya dan beserta pasukannya. Fathu Makkah. Maka ketika sampai situ banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat wahai Muhammad, banyak yang masuk Islam berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Suku Sunda dengan perwakilannya ya Rasulullah, kami komunitas suku Sunda masuk Islam ya Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada lagi suku Jawa Nyongki, wong Jawa kabeh, Jawa Kiyek, orang apa orang enak nyong ngalep
termasuk Islam ya Rasul? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbondong-bondong sudah. Kalau dulu masuk Islam satu persatu susah, takut orang memeluk agama Islam, tapi sekarang berbondong-bondong. Maka setelah itu wahai Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka kamu bertasbihlah, memujilah kepada Allah, kemudian istighfarlah. Subhanallah wa bihamdika astaghfirullah. Maka dalam tafsirnya ini yang akan saya sampaikan, Syekh Nawawi dalam kitab Tafsir Munir menyampaikan setelah ayat ini turun, Kanjeng Nabi kalau sholat sujudnya ditambahi kalimat Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada kata-kata wa atubu, aku tobat padamu ya Allah, aku tobat padamu ya Allah. Maka kita ucapkan ini tutu ilaika ya Allah, wa atubu ilaika ya Allah, wa atubu ilaihi ya Allah. Aku tobat padamu ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Terus ucapkan itu. Maka pernah kita sampaikan ya ayuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Wahai manusia, tobatlah kepada Allah, karena aku bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah sehari semalam 100 kali minimalnya. Maka yang nomor 3 ini sebelum nyawa kita sampai tenggorokan, ayo selalu ucapkanlah inni tubtu ilaika atau wa atubu ilaika, atau bahasa Indonesianya aku tobat padamu ya Allah, aku tobat padamu ya Allah, aku banyak salah ya Allah. Maka istimewa untuk umat Nabi, tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan dalam rangka taubat ini. Ngaji itu kan proses bentuk taubat. Saya ngakui banyak dosa lah Pak Ustadz, maka saya akan sholat, maka saya akan ngaji. Mudah-mudahan dengan ibadah sholat, ibadah ngaji, hatiku jadi tambah yakin, tambah iman, tambah mantap sama Allah, dosaku diampuni oleh Allah. Ini dalam rangka taubat. Maka ayo agar istiqomah. Ini pokoknya Selasa malam Rabu ngaji. Ada yang WA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, sekilas info nanti malam ngaji di Jamiatul Muslimin. Terima kasih, jempol itu tertanda Mas Taufik. Wah, kadang Gunawan. Terus WA, apa temanya Pak Ustadz? Temanya malam ini 5 hal istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan pada umat sebelumnya. Nanti habis ngaji tulis saja Mas Taufik, kasihan papan tulisnya. Yang nomor 4, saha anu jelma membawa dosa nuloba. Orang siapa yang membawa kesalahan sampai memenuhi bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Jadi ini dosanya memenuhi bumi, udah gak muat. Tapi kalau sudah yakin tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, Allah ampuni. Maka yang namanya tauhid itu, syahadat itu mahal harganya. Pokoknya orang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dosanya rontok itu. Habis itu. Habisnya bagaimana? Akan diterima oleh Allah dengan 2 hal. Dengan 2 syahadat bisa diampuni ketika di dunia, nanti di akhirat ya udah langsung masuk surga. Tapi yang kedua tetap diampuni, tapi prosesnya di akhirat ya di neraka dulu lah, di laundry dulu gitu. Dibersihkan dulu, tapi ujungnya tetap masuk ke surga. Maka yang namanya syahadat itu mahal harganya. Saking mahalnya Pak, ini level kita ini istimewa. Ini saya ulang cerita ini. Paman Nabi yang namanya Paman Abu Thalib, bayangkan Kanjeng Nabi bayi digendong Paman Abu Thalib.
Masih anak-anak, kalau sekarang ibarat jajan dibelikan paman Abu Thalib, remaja diasuh paman Abu Thalib, ketika nikah diantarkan paman Abu Thalib, ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dakwah ketika banyak yang mengganggu, paman Abu Thalib menyampaikan, siapapun yang mengganggu keponakanku dalam syiar agama, langkai dulu mayatku, paman Abu Thalib. Tapi subhanallah, ketika wafat, menjelang wafat, sampai detik itu mulutnya tidak mampu untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kanjeng Nabi nangis duduk bersimpuh, paman, nanti aku di hadapan Allah tidak bisa menolongmu paman, karena paman belum mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ucapkan paman. Mulutnya terkunci, Pak, hatinya tertutup. Nabi nangis, ayo paman, ucapkan 2 kalimat syahadat ini paman. Nggak bisa. Disitulah Nabi munajat, ya Allah, kasihanilah pamanku ini ya Allah, berikan hidayah untuk pamanku ya Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadah. Turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu nggak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Pamanmu kamu cintai, tapi tidak ada hidayah lewat kamu, walaupun kamu sebagai rasulku. Walakinallaha yahdi man yasha, tapi yang ngasih hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paman Nabi kurang apa perjuangan untuk Islam? Nggak bisa syahadat. Malam ini kita nggak kenal Nabi, Pak, nggak ketemu Nabi, Pak, cuman katanya alim ulama, tapi kita percaya dan kita mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu nilainya sangat mahal harganya dibanding dunia seisinya, karena kunci selamat dunia akhirat adalah 2 kalimat syahadah. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil. Kita pertahankan itu, Pak. Bagaimana cara mempertahankannya? Supaya subur syahadat itu, supaya subur iman itu, ya dicas. Ngecasnya seperti ini di majelis taklim. Hati ini kalau nggak dicas pakai ilmu begini, Pak, majelis taklim kosong kopong. Lewat 40 hari keras itu. Dikasih nasihat nggak mempan. Ulama ngomong, kiai ngomong, HP mau aus, nggak mempan itu. Makanya jangan sampai lebih 40 hari. Maka ini sangat bagus sekali, minimal seminggu sekali. Tapi kan banyak yang kajian di mana-mana. Malam Rabu di Jamiatul Muslimin, malam Ahad di Masjid Al-Falah, Ahad pagi kuliah subuh, malam Senin di mana teh? Atau ibadah malam Sabtu, malam Senin jalan-jalan itu teh ngaku aja sih teh. Enggak, iya cari pengajian. Oh, jalan-jalan mau cari pengajian. Karaoke di depan apa itu teh karaoke-nya teh? Yang nomor 4. Nah, ini yang kemarin kita gaji, apa kemarinnya? Kemarin bahas apa sih kita ngajinya, Bang Gun? Kemarin? Oh, tentang Jumat ya. Ini nomor 5, ini istimewa. Azab bagi orang yang meninggal akan diangkat sebab doa orang yang masih hidup. Kan pernah kita kaji nih. Jadi umat Nabi Muhammad itu alhamdulillah udah meninggal nih. Kebetulan banyak dosa lah. Karena waktu hidupnya itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jadi digebukin di sananya. Tapi karena punya anak yang soleh, atau punya tetangga yang baik, punya teman yang baik, punya teman kayak bapak semua ini loh, temennya meninggal, inget di Fatihai, summa ila roh Tugiono al-Fatihah. Itu deh. Bukan Tugiono kamu, memang Tugiono cuman kamu kan enggak juga, kan? Summa ila roh Rasito al-Fatihah. Sesuai dengan kalimat ini, orang yang sudah meninggal disiksa di alam kubur lantaran doa orang yang masih hidup, diangkat siksanya oleh Allah. Maka cerita yang pernah saya sampaikan, fadilah sholawat,
Ada ibu nih, ada nenek-nenek, ibu-ibu ini punya anak wanita cantik Pak, perawan. Ceritanya kecelakaan, mati aja udah. Tapi ini anaknya nggak pakai jilbab, nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Anaknya bandel lah, anak zaman now, mati aja. Ketika mati dipendem, ini ibunya nemuin kiai, Pak Kiai, aku sangat rindu dengan anakku yang meninggal karena kecelakaan, Pak Kiai. Apakah ada amalan atau berikan amalan kepadaku supaya aku bisa ketemu dengan anakku, Pak Kiai? Ada Bu, ibu sholat baca amalan ini, sholat baca amalan, mimpinya ketemu anaknya. Ketika ketemu kaget karena anaknya lagi digebukin Pak, lagi disiksa, disiram air panas, dibakar di neraka, teriak kesakitan, sakit ya Allah. Ini ibunya nangis ini sejadi-jadinya. Akhirnya ibu paginya ke rumah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya Allah Pak Kiai, saya ketemu Pak Kiai dengan anakku, tapi anakku disiksa, digebukin Pak Kiai. Tolong doakan Pak Kiai. Udah. Singkat kata, malamnya Pak Kiainya mimpi ketemu dengan wanita cantik, tapi pakai mahkota sorga. Manggil Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Karena yang manggil cantik teh. Nah, itu. Kalau yang manggil nenek-nenek, kiainya sok budeg. Assalamualaikum Pak Kiai. Nenek-nenek lu manggil gua lu. Assalamualaikum. Karena ini wanita cantik. Waalaikumsalam. Pak Kiai apa nggak kenal saya? Lah kamu siapa? Lu saya ini anaknya ibu yang kemarin datang ke Pak Kiai, yang minta doa agar bisa ketemu. Loh, lah katanya digebuki, katanya disiksa, katanya dibakar di neraka. Kok sekarang cantik seperti ini? Nggih Pak Kiai, betul. Saya disiksa, disiram air panas, sakit Pak Kiai. Tapi Pak Kiai, siangnya itu ada santri dari pondok pesantren Jamiatul Muslimin, namanya Gunawan. Gunawan ini lewat pemakaman kami Pak Kiai. Gunawannya ucap salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, kemudian baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pahalanya untuk kami yang ada di makam Pak Kiai. Maka lantaran Mas Gunawan santri dari Jamiatul Muslimin yang lewat makam membaca sholawat untuk kami, maka kami siksanya diangkat oleh Allah, kemudian kami dikasih keistimewaan oleh Allah, mahkota surga seperti ini. Oh, apa yang diambil cerita ini? Doa orang yang masih hidup sampai kepada kubur. Orang yang disiksa akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka yang punya orang tua sudah meninggal, punya kakak, punya adik, punya mertua, punya anak meninggal, kirimin doa dan kirimin doa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa ahli kubur yang telah mendahului kita. Kesimpulannya jamaah, istimewa ini khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkannya. Walhamdulillahirabbil alamin.